sikian dan sarang lestarian indah alam Bali. Dumugi sedang Nangun Satkerti Loke Bali. Menindaklanjuti instruksi Menteri Dalam Negeri Inmendagri Nomor 22 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Level 4 Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali, Gubernur Bali Wayan Koster mengeluarkan surat edaran atau SE Nomor 11 Tahun 2021. SE tentang PPKM Level 3 COVID-19 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali ini dikeluarkan 21 Juli 2021. SE yang berlaku sejak 21 Juli hingga 25 Juli 2021 ini juga mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam tatanan kehidupan era baru, dan SE Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2021 tentang protokol tatanan kehidupan era baru. Ada beberapa ketentuan tentang PPKM level 3 COVID-19 yang diatur dalam SE nomor 11 tahun 2021 pada 9 kabupaten kota di Bali. Jaga alam Bali, manda suci. Untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar masih dilakukan secara daring atau online. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial yaitu keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat serta 25% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional. Sektor esensial lain yaitu pasar modal yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik, teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, dan perhotelan non-penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf. Sedangkan industri orientasi ekspor, pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen pemberitahuan ekspor barang atau PEB selama 12 bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri atau IOMKI dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf di fasilitas produksi atau pabrik serta 10% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional. Manda suci, lan harmonis, pagedek pakenya. Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat. Sedangkan kegiatan pada sektor non-esensial dapat beroperasi dengan karyawan atau pegawai bekerja di kantor atau toko, warung sebanyak 25% lebih mengutamakan transaksi secara online dengan menerapkan prokes yang sangat ketat dan dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Kepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi. Sektor kritikal seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman, distribusi pokok serta untuk penunjangnya, ternak, hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional,
proyek strategis nasional, konstruksi atau infrastruktur publik, dan utilitas dasar atau listrik, air, dan pengelolaan sampah dapat beroperasi 100% maksimal staf. Sementara itu, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah dengan kapasitas pengunjung 50% dan untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam. Pelaksanaan kegiatan makan minum di tempat umum atau warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mall, hanya menerima delivery atau takeaway dan tidak menerima makan di tempat atau dine-in sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan pada pusat perbelanjaan atau mall atau pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperkerjakan 50% staf dengan prokes ketat dan mengutamakan layanan delivery atau takeaway. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik atau tempat konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100% dengan menerapkan prokes secara lebih ketat. Aktivitas keagamaan di tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, vihara, dan kelenteng, serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah, sedapat mungkin tidak mengadakan ibadah berjamaah atau dilaksanakan melibatkan jumlah orang yang sangat terbatas dan atas seizin Satgas COVID-19 di kabupaten kota. Fasilitas umum atau area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara. Kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan atau lokasi seni, budaya, sarana, olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan juga ditutup sementara. Dan sarang lestarian indah alam Bali, dumugi serta tengah molihan kerahayuan seni skala. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan pemerintah menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat, termasuk masyarakat Bali yang terdampak pandemi COVID-19 dalam penerapan PPKM darurat. Total bantuan sosial untuk masyarakat yang sudah direalisasikan sejak Januari sampai dengan Juli 2021 dari Kementerian Sosial sebesar 449 miliar rupiah. Niki wanta untuk Bali, eling yang sami. Selain itu, ada pula bantuan langsung tunai dana desa BLTDD dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal RI sebesar 160 miliar rupiah lebih, serta bantuan produktif usaha mikro BPUM dari Kementerian Koperasi RI sebesar 287 miliar rupiah. Bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI yaitu bantuan pangan non-tunai, bantuan sosial pangan, bantuan berupa program Keluarga Harapan, bantuan sosial tunai, dan bantuan sosial berupa beras yang disalurkan oleh Bulog. Bantuan beras diberikan kepada lebih dari 217.000 keluarga penerima manfaat KPM, masing-masing seberat 10 kg. Bantuan paket beras diberikan kepada 3.000 warga di luar penerima bantuan PKH, BSD, dan BPNT, masing-masing 5 kg. Bantuan langsung tunai dana desa dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal RI diberikan kepada 59.444 keluarga penerima manfaat. Besar bantuan Rp300.000 sudah cair dari Januari sampai Juli 2021. Total anggaran dalam tahun 2021 mencapai Rp160 miliar lebih. Selanjutnya, bantuan produktif usaha mikro dari Kementerian Koperasi RI menyasar unit usaha yang berjumlah 239.469 usaha mikro kecil dan menengah. Besar bantuan Rp1.200.000 dalam 1 tahun 2021 dengan total anggaran sebesar Rp287 miliar. Manda jagat Bali, Gemari Palo Jinawi,
dasar nagun saker. Sebagaimana ketahui bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah program berupa bantuan sosial dari beberapa kementerian, diantaranya adalah Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi. Dari Kementerian Sosial, program yang diturunkan ke Bali untuk membantu masyarakat Bali itu adalah berupa bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Jumlah warga yang diberikan untuk Provinsi Bali adalah sebanyak 144.303 keluarga penerima manfaat. Besar bantuan adalah 200.000 per bulan selama setahun dan sudah cair sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juli, total sebesar 163 miliar melalui Bank BNI, BRI, dan Bank Tabungan Negara. Dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah. Gubernur Koster berharap bantuan yang diberikan ini dapat menolong kebutuhan sehari-hari rumah dan bantuan ini akan berlangsung setiap bulan. Kepada Bank BNI, BRI, Mandiri, dan BTN serta PT Pos Indonesia hingga Perum Bulog Kanwil Bali yang telah memfasilitasi program pemerintah ini maupun yang belum membaik. Gubernur Koster meminta agar semua berjalan dengan lancar sesuai harapan seluruh masyarakat Indonesia, serta sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang selalu menekankan agar program ini cepat direalisasikan. Nyoman Krisnayanti, Ditya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Bali dan pemerintah Provinsi Bali telah menyalurkan bantuan sosial keluarga penerima manfaat kepada kami. Kami merasa terbantu. Saya Nima Demasni dari Gulingan telah menerima bantuan 600.000. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi keluarga saya, dan terima kasih juga kepada pemerintah Provinsi Bali dan Bank BNI yang sudah memberikan saya bantuan. Gubernur Wayan Koster memohon masyarakat untuk menerima dan memaklumi kebijakan pemerintah melaksanakan PPKM darurat yang memberatkan masyarakat. Gubernur Bali mengajak dan memohon seluruh masyarakat agar tertib mengikuti protokol kesehatan secara disiplin dan selalu berdoa supaya pandemi COVID-19 ini bisa dilewati dengan baik secara bersama-sama. Visi